Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih dalam menjawab salam. Ibu ulangi ya. Ibu doakan yang menjawab salam ibu akan mendapatkan pahala yang besar. Ibu ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian semua sudah semangat. Terima kasih ya sudah menjawab salam ibu. Bagaimana keadaan kalian atau kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah semuanya baik dan dalam keadaan sehat ya. Semoga seterusnya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu ingin Ibu rasanya senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua, anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, anak-anak yang ibu banggakan dan ibu cintai. Oke, nah ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini ada mungkin yang sudah pernah melihat ibu atau sudah mengenal ibu. Ada yang sudah? Ada? Tidak ada ya? Oke baik, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Dian Kusnayaini. Bisa kalian panggil ibu dengan sebutan Ibu Dian. Nah, untuk alamat ibu tinggal di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Ada mungkin di sini kalian yang tinggal di daerah Ciracas? Tidak ada? Nggak ada ya? Berarti nggak ada yang tetangga sama ibu ya? Oke baik, jadi betul ya, ibu tinggal di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan seputar ibu atau mungkin hal yang lainnya. Ada mungkin di sini yang ingin dipertanyakan? Oke baik, siapa? Saudari siapa? Saudari Ainun? Oke baik, mau nanya apa? Oh, ibu sudah menikah atau belum? Baik, ibu akan menceritakan yang sesungguhnya. Kira-kira di sini ada yang tahu ibu sudah nikah atau belum? Oke, baik. Jadi ibu ini sudah menikah. Alhamdulillah, ibu sudah menikah. Ada lagi di sini yang dipertanyakan? Oke, sudah dipuji. Ada yang dipertanyakan? Oh, ibu sudah punya anak atau belum? Baik. Di sini ibu akan menjawab yang sebenar-benarnya. Yap, Ibu Dian sudah mempunyai anak berjenis kelamin perempuan dan usianya adalah 8 bulan. Ada lagi mungkin di sini yang dipertanyakan? Siapa namanya? Oh, saudari Septi. Mau menanyakan apa? Oh, nomor telepon ibu. Baik, oke. Ibu, betul ya, ini jadi untuk nomor telepon ibu bisa kalian pergunakan kalau misalkan kalian ingin curhat ke ibu atau mungkin kalian ingin mengeluarkan unek-unek atau permasalahan kalian dengan ibu, itu bisa banget dan boleh banget ya. Bisa dicatat, oke? Ibu kalian catat, ibu yang dikte ya, di 0895 sudah 0605 2495. Ibu ulangi ya, 0895 0605 2495. Oke baik, di sini ibu ingin menanyakan kepada kalian semua, ada yang tahu belum ibu di sini ingin memberikan layanan apa? Ada yang tahu? Ibu di sini akan memberikan layanan informasi. Apa namanya? Ya betul, layanan informasi. Ada yang tahu mungkin di sini layanan informasi itu apa? Nggak ada. Oke, jadi ibu akan jelaskan layanan informasi
informasi ya. Jadi layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan konselor atau guru BK untuk membekali peserta didik atau mungkin konseli dalam mengetahui berbagai ilmu pengetahuan. Jadi tujuan dari layanan informasi ini, kalian diharapkan untuk mendapatkan wawasan yang baru, pengetahuan yang baru yang tadinya kalian mungkin tidak tahu menjadi tahu dengan adanya layanan informasi ini. Itu ya kurang lebih. Ya, tuh. Oke. Jadi anak-anak, adapun tema atau topik yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini yaitu mengenai sikap jujur anti mencontek. Nah, Ibu kepingin tahu nih kejujuran dari kalian semuanya. Di sini mungkin ada yang pernah mencontek atau mungkin sering mencontek. Coba Ibu pingin tahu nih, pingin tahu kejujuran kalian sejauh mana. Ayo di sini siapa yang pernah mencontek meskipun Ibu aku mau cuman sedikit doang, dikit doang kok ngelihatnya atau nyonteknya sama aja kan mencontek. Yuk Ibu pingin tahu di sini siapa yang pernah mencontek. Ayo angkat tangan. Angkat tangan ayo. Wah ternyata banyak banget ya yang pernah mencontek. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ke depannya dengan adanya pembelajaran atau kegiatan pada hari ini kalian nggak mau lagi mencontek, enggak mencontek, ogah mencontek gitu ya. Oke? Oke. Nah, Ibu punya ilustrasi cerita nih. Ibu punya sedikit cerita. Jadi ada dua orang sahabat, kita sebut saja Cika dan Cila ya. Jadi si Cika dan Cila ini dua orang bersahabat yang sudah bersahabat lama nih, ya kan? Nah, si Cika dan si Cila ini punya kepribadian yang berbeda sebagai seorang sahabat. Maksudnya punya kepribadian yang berbeda itu, jadi Cika dan Cila ini punya keseharian yang sangat jauh. Maksudnya punya keseharian yang sangat-sangat berbeda. Jadi kalau si Cila ini anak yang pinter, yang selalu belajar dengan sungguh-sungguh, gak pernah mencontek, pokoknya dia melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Nah sedangkan temennya ini atau sahabatnya ini si Cika, dia punya keseharian dimana dia punya ketergantungan untuk mencontek sama Cila. Jadi dia merasa sebagai seorang sahabat pasti Cila akan memberikan jawaban atau membantu jawaban kepada si Cika. Oke, jadi suatu ketika pada saat mau kenaikan kelas, guru memberikan soal kepada anak-anak ternyata dalam bentuk tes yang dimana ada dua paket, jadi paket A dan paket B. Nah ternyata sialnya si Cika dan si Cila ini itu enggak, paketnya berbeda. Jadi si Cila itu paket A dan si Cika itu paket B. Dan itu yang akan membuat si Cila menjadi bingung, cemas, gak bisa kan mencontek Cila karena mereka berbeda soalnya gitu. Dan pada akhirnya si Cila tidak mendapatkan nilai yang buruk dan dia tidak naik kelas. Nah dari pelajaran ini apa yang bisa kita ambil? Ada mungkin yang bisa menjawab? Oke, saudari Stefani, apa yang bisa diambil dari ilustrasi tersebut? Ya betul, jadi kita nggak boleh punya kebiasaan untuk mencontek. Dari ilustrasi tersebut mengajarkan kita untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, nggak boleh ketergantungan dengan orang lain. Kemudian kita juga harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan baik. Terima kasih saudari Stefani atas pendapatnya.
Oke anak-anak, jadi pada kegiatan kali ini di dalam layanan informasi ini, Ibu berharap pada saat nanti kita melakukan kegiatan atau membahas tema tentang sikap jujur anti mencontek, Ibu berharap kalian semua bisa berpartisipasi aktif. Kalian semua harus aktif ya, di sini nggak boleh ada yang pasif, diusahakan kalian semua harus bisa berpartisipasi aktif, betul. Jadi kemudian nanti kalau ada teman kalian dalam memberikan pendapat atau argumennya, kalian harus bisa mendengarkan dengan baik dan juga menghargainya. Lalu ketika kalian memberikan argumen atau pendapat, kalian juga harus bisa memberikan bahasa atau menggunakan bahasa yang baik. Oke, baik anak-anak. Jadi Ibu punya tata cara aturan dalam mengikuti kegiatan atau pembahasan di layanan informasi pada kali ini. Jadi Ibu kepingin dari kalian semua mendengarkan dengan baik, dengan seksama dan juga dengan fokus ya. Jadi nanti pada saat Ibu memberikan layanan informasi yang berjudul pada kesempatan kali ini yaitu sikap menjujur anti mencontek, kalian bisa mendengarkan dengan baik karena nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok atau kelompok kecil. Lalu nanti kalian akan berdiskusi mengenai apa yang nanti sudah kita bahas, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dari setelah berdiskusi, perwakilan kelompok akan mempresentasikan nih terkait apa yang sudah kita bahas, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau misalkan emang ada yang ingin menanggapi dari salah satu kalian, ada yang ingin berargumentasi, diperbolehkan ya. Gimana? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Oke, baik. Nah, sebelum memulai kegiatan pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya kalian sudah berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita pada tahap kegiatan intinya ya. Jadi kita langsung nih ke pembahasannya mengenai sikap jujur anti mencontek. Sebelumnya kita akan membahas pengertian dari mencontek. Ada yang tahu mungkin mencontek itu apa? Ada yang tahu? Oke, baik saudari Ayu, apa itu? Ya, betul ya, mencontek itu artinya meniru. Betul, ada lagi mungkin? Tidak ada? Oke, baik. Jadi mencontek itu adalah mencontoh atau meniru pekerjaan orang lain. Dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia, mencontek memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu meniru hasil pekerjaan dari orang lain. Jadi sebisa mungkin kita tidak boleh mencontek ya, karena kan itu artinya mencuri ya, mencuri, mencontoh atau meniru hasil pekerjaan orang lain. Jadi itu tidak baik untuk dilakukan kita sesama manusia atau sesama individu. Nah, Kamus Besar Indonesia karangan WJS Purwadarminta adalah mencontoh, meniru, dan mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Itu menurut para ahli ya. Nah, mencontek dilakukan dengan cara-cara yang unik ya. Baik diam-diam juga, bisa juga dengan cara terang-terangan, dengan melengok ke kanan juga, ke atas juga, ke depan juga, ke samping kiri dan kanan itu juga bisa ya, atau mungkin ke belakang. Namun ada pula yang melirikan mata ke arah lembar jawaban temannya nih, ya kan? Siapa ayo yang melakukan hal demikian? Nah,
Ada juga dengan memakai kode-kode tertentu seperti kode jari tangan dan juga yang lain-lainnya. Ini dapat dilakukan siswa meskipun duduk berjauhan saat ujian. Membuat kertas kecil kemudian melemparkannya kepada teman yang ingin diminta hasil jawabannya. Lebih seperti itu ya. Sudah paham? Paham ya? Oke, baik. Lalu ada faktor-faktor nih yang menyebabkan seseorang mencontek. Ada yang tahu mungkin? Atau mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya? Nggak ada? Oke, baik. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa mencontek, yang pertama itu dari diri sendiri. Nah, kebiasaan mencontek dapat muncul dari diri sendiri disebabkan karena seorang siswa kurang percaya diri nih. Jadi siswa merasa kalau dia sebagai dirinya ini kurang bisa melakukan sesuatu atau kurang percaya diri. Nah, lalu yang kedua itu bisa juga dari guru nih. Kenapa sih kok dari guru? Nah, karena mungkin dari guru yang beralasannya itu karena tidak bisa mempersiapkan proses belajar dengan baik, sehingga kurang adanya variasi dalam memberikan pelajaran. Nah, jadi kan seorang siswa atau peserta didik malas kan untuk belajar karena tidak adanya variasi dalam memberikan pengajaran atau pembelajaran. Lalu yang ketiga juga bisa dari orang tua atau keluarga. Nah, kebiasaan orang tua dalam memaksakan agar anaknya mendapat nilai yang baik menyebabkan seorang anak dalam tekanan dan berpotensi untuk mencontek. Nah, para orang tua biasanya lebih mementingkan hasil yang diperoleh oleh seseorang anak daripada proses bagaimana anak tersebut memperoleh hasil tersebut. Lalu yang keempat dari sistem pendidikan pemerintahan. Nah, yang selalu memperbarui kurikulum yang ada, akan tetapi sistem pengajarannya nggak berubah nih. Misalnya tetap terjadi sistem pengajaran dari guru untuk murid. Muatan materi dalam kurikulum yang ada sering terjadi tumpang tindih antara satu jenjang ke jenjang yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan para pendidik menganggap mudah setiap materi yang diberikan. Hal itu bukan menjadikan para peserta didik menjadi dapat menguasai materi, melainkan menjadikan peserta didik menjadi malas dan bosan. Lalu ada dampak kebiasaan mencontek nih. Apa nih dampaknya nih yang kebiasaan mencontek apa aja ya? Nah, dampak kebiasaan mencontek yang pertama itu adalah menanamkan kebiasaan berbuat tidak jujur, ya kan? Bener kan? Jadi dengan adanya kita terus-terusan mencontek, kita secara tidak langsung atau mungkin secara tidak sadar itu menanamkan diri kita untuk berbuat tidak jujur. Lalu yang kedua itu selalu mengandalkan orang lain, sehingga siswa atau orang lain tidak mau mempergunakan otaknya sendiri. Dan yang ketiga apa? Pendidikan tidak akan maju. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mengatasi kebiasaan mencontek nih. Apa aja ya, gimana nih cara kita mengatasi supaya kita tidak lagi mencontek? Yang pertama itu menanamkan sikap jujur dalam diri siswa. Ya kan, dalam diri kita nih, kita harus bisa menanamkan sikap jujur. Aku nggak boleh lagi nih, saya nggak boleh lagi nih mencontek. Jadi kita harus benar-benar nih menanamkan sikap jujur dalam diri kita supaya kita enggan lagi untuk mencontek. Lalu yang kedua itu memuji hasil usaha terbaik siswa meskipun belum memenuhi standar. Jadi semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sebisa mungkin kita harus bisa nih memuji hasil
usaha terbaik kita atau usaha terbaik siswa, meskipun masih kurang memenuhi standar. Karena kan dengan adanya hal yang demikian, jadi menghindarkan perasaan rendah diri dari siswa dan menimbulkan rasa percaya diri siswa dengan mengapresiasi hasil usaha kita, ya kan, hasil usaha siswa. Lalu yang ketiga itu menjelaskan dampak buruk jika suka mencontek. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu beritahu di awal, yang Ibu menceritakan ilustrasi gambaran mengenai seseorang yang mencontek, ya kan, dampak buruknya itu akan terlihat, ya kan, akan nyata gitu. Lalu yang keempat, menanamkan pada diri siswa bahwa mencontek tidak akan menyelesaikan masalah. Dan yang kelima adalah rajin belajar dan giat latihan menjawab soal pelajaran. Lalu yang keenam adalah memberi pelajaran yang bermakna. Cara guru dalam mendidik siswa atau mengajar kepada siswa merupakan kunci utama aspek sikap, keterampilan, dan intelektual siswa. Sebaiknya dalam setiap pembelajaran ditanamkan nih nilai-nilai positif, dan guru harus menjadi teladan bagi muridnya. Lalu yang ketujuh itu memberikan reward atau penghargaan. Penghargaan diberikan kepada siswa yang konsisten untuk jujur. Hal ini dapat memicu semangat siswa untuk berlomba-lomba jujur. Selain itu, untuk siswa penghargaannya juga diberikan kepada pendidik yang konsisten dalam menerapkan peraturan yang tidak memperbolehkan siswa untuk mencontek. Lalu yang selanjutnya yang ke-8, memberikan sanksi yang setimpal dengan kecurangan yang dilakukan oleh siswa. Dengan memberikan sanksi yang setimpal diharapkan dapat menekankan kebiasaan mencontek pada siswa. Namun, sanksi yang diberikan harus bisa berdampak positif yang mengarahkan siswa untuk sadar akan kesalahannya. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu kepingin kalian membentuk kelompok kecil, ya. Jadi ini berapa siswanya satu kelas? Ada berapa? Ada 30. Oke, baik. Jadi Ibu akan membentuk 3 kelompok ya. Jadi satu kelompok 10-10. Yuk, silakan diatur kelompoknya. Oke, baik. Ibu akan memberikan kalian dalam membentuk kelompok kurang lebih waktunya sekitar 3 menit ya. Oke, cukup ya waktunya ya. Yuk, dimulai dari sekarang. Nah, kalian sudah membentuk kelompok kalian ya? Sudah dengan kelompoknya masing-masing semuanya? Sudah? Oke, baik. Nah, Ibu kepingin apa yang sudah kalian pahami mengenai apa yang sudah tadi Ibu jelaskan, yaitu dengan tema sikap jujur anti mencontek. Apa nih yang kalian pahami, kalian semua terapkan di situ, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, paham? Sudah sampai di sini paham? Paham? Oke, baik. Ibu beri waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya. 10 menit cukup? Cukup ya? Oke, baik. Dimulai dari sekarang. Oke, yuk cepat-cepat dimulai dari sekarang diskusinya. Oke, waktu 15 menitnya sudah habis ya. Yuk kita mulai presentasinya yuk. Siapa yang mau maju duluan atau mau Ibu tunjuk? Siapa, yuk? Oke, Ibu tunjuk ya. Yuk, kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke. Ya, bagus. Ya, betul. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Bagus sekali ya pemaparannya dan hasil diskusi yang telah kalian
kuat. Selanjutnya yuk kelompok 2 silahkan diskusinya. Siapa yang mau maju? Oke, saudari Eli silahkan. Iya. Betul. Ya. Ya, baik, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Ya, silakan sekarang kelompok 3. Siapa yang mau maju? Oke, baik, silahkan. Ya. Ya, bagus sekali. Betul sekali, benar-benar bagus. Semuanya bagus dalam memberikan hasil diskusinya, dalam memberikan argumennya. Bagus ya semuanya. Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 atas presentasinya hari ini. Presentasinya sangat bagus, sangat baik, sangat bisa dinikmati, sangat bisa untuk didengarkan dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi bahwasannya pemaparan presentasi dari para perwakilan kelompok sangat baik. Mudah-mudahan dengan seiringnya waktu kita semua bisa tidak lagi mencontek, dan juga kita bisa menerapkan atau bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan juga dengan benar. Oke, baik anak-anak, mengenai pembelajaran pada hari ini ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, Ibu pingin dari salah satu kalian menyimpulkan terkait pembelajaran dari pada hari ini mengenai sikap jujur anti mencontek. Ayo silahkan, siapa yang ingin memberikan kesimpulannya? Apa saja kesimpulannya, baik itu pengertiannya, baik itu dampak, kebiasaan, ataupun faktor, atau bahkan semuanya itu boleh. Yuk silakan, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ada? Oke, baik, saudari Ayu silakan memberikan kesimpulannya. Ya. Oke, bagus. Terima kasih atas kesimpulannya, saudari Ayu. Bagus ya dalam memberikan kesimpulannya. Nah, selanjutnya apa sih manfaat yang bisa kalian rasakan setelah melaksanakan layanan informasi ini? Apakah topik ini yang dibahas sangat bermanfaat? Baik, siapa yang ingin menjawab? Ada yang ingin memberikan argumennya? Oke, baik, saudari Tamariska silahkan. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, berarti anak-anak sekalian bisa dapat merasakan topik yang Ibu berikan pada hari ini ya. Anak-anakku sekalian, sekian materi dari Ibu mengenai sikap jujur anti mencontek. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas materi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak mungkin? Nggak ada ya? Oke, baik. Jadi untuk minggu selanjutnya atau minggu depan, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pola hidup sehat. Nah, baik anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat terrealisasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan ada lagi yang mencontek ya. Oke, baik. Nah, baik anak-anak sekalian, mari kita tutup materi ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas mengenai apa tadi? Ya, betul, pola hidup sehat. Nah, sebelum benar-benar mengakhiri, kita bernyanyi bersama yuk. Kita nyanyi apa ya? Kita nyanyi, ada yang mungkin ingin ini nyanyi apa? Sayonara. Oke, baik, kita nyanyi sayonara ya. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa
Dan Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik, dengan sangat tertib, dengan sangat fokus. Kalian bisa berpartisipasi aktif dengan sangat-sangat baik. Nah, cukup sekian ya materi pada hari ini, dan Ibu mohon maaf apabila ada banyak kesalahan karena kita juga semuanya adalah manusia biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.